Scene 1, matahari menghilang plus minus 1 sampai 1,5 menit. Bayangkan satu kejadian kosmik, tanpa ledakan, tanpa suara keras, tanpa hitung mundur. Matahari tiba-tiba menghilang, bukan redup seperti lampu kehabisan token, bukan meledak seperti film Hollywood, tapi benar-benar hilang seolah alam semesta salah pencet tombol delete. Di ruang hampa, tempat matahari seharusnya berada, yang tersisa hanya kekosongan. Dan anehnya, bumi belum bereaksi apapun. Tidak ada gempa, tidak ada badai, tidak ada alarm kiamat. Karena pada detik itu, kita belum sadar satu hal penting. Sumber kehidupan kita baru saja cabut tanpa pamit. Scene 2, kita tidak langsung tahu 0 sampai 8 menit. Plus minus 1,5 menit. Ini bagian paling mind-blowing. Saat matahari menghilang, kita tidak langsung tahu. Kenapa? Karena cahaya matahari butuh waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya, selama 8 menit penuh, kita masih menikmati cahaya dari matahari yang sebenarnya sudah tidak ada. 8 menit itu dunia tetap normal. Orang masih kerja, masih ngopi, masih mengeluh panas sambil bilang, "Duh, panas banget sih hari ini." Padahal kalau mereka tahu kebenarannya, mungkin kalimatnya berubah jadi, panas tuh berkah ya ternyata. Selama 8 menit itu, seluruh umat manusia hidup dari cahaya masa lalu. Scene 3, menit ke-8, gelap total, plus minus 1,5 menit. Lalu, 8 menit itu habis. Dan di satu momen yang sangat singkat, cahaya berhenti. Bukan pelan-pelan seperti matahari terbenam romantis, tapi langsung. Siang hari runtuh menjadi malam terdalam yang pernah ada. Langit hitam total. Bintang-bintang muncul di tengah hari. Lampu kota menyala bersamaan seperti bumi serempak bilang, ini kenapa? Orang-orang berhenti berjalan, mendongak ke atas, bingung. Dan bulan ikut menghilang dari pandangan, karena bulan itu cuma pemantul cahaya. Kalau nggak ada matahari, ya dia cuma batu gelap yang lagi ngambek di langit. Scene 4, gravitasi hilang, bumi melaju, plus minus 1,5 menit. Tapi kegelapan sebenarnya bukan masalah terbesarnya. Masalah sebenarnya adalah ini. Matahari bukan cuma lampu raksasa. Dia adalah lem tata surya. Gravitasinya yang bikin planet-planet muter rapi, nggak saling tabrakan, dan nggak kabur kemana-mana. Begitu matahari menghilang, gravitasinya ikut hilang. Dan bumi tidak lagi mengorbit apapun. Planet kita langsung meluncur lurus ke angkasa dengan kecepatan lebih dari 100.000 km per jam. Kita nggak jatuh. Kita nggak tersedot, kita cuma melaju tanpa tujuan. Ibarat lagi naik motor, terus jalannya tiba-tiba hilang, gas masih ditarik, tapi arahnya, ya terserah alam semesta. Scene 5, dunia membeku dan peradaban runtuh, plus minus 2 menit. Beberapa jam setelah matahari hilang, dingin mulai terasa. Beberapa hari kemudian, suhu global turun drastis. Salju mulai turun di daerah tropis. Tempat yang biasanya panas, sekarang berubah jadi freezer alami. Lautan mulai membeku dari permukaan. Angin makin dingin dan menyakitkan. Dan tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti total. Tanaman mati. Hewan kelaparan, rantai makanan runtuh, peradaban manusia tidak runtuh karena perang. Tidak karena alien, tidak karena zombie, tapi karena matahari pensiun. Listrik padam, teknologi berhenti, manusia yang tersisa mundur ke bawah tanah mengandalkan panas bumi dan nuklir. Bumi tidak meledak, ia hanya perlahan kehilangan kehidupan. Scene 6, nasib akhir bumi plus minus 2 menit. Tahun-tahun berlalu. Suhu bumi jatuh hingga puluhan derajat di bawah nol. Atmosfer mulai membeku. Samudera berubah jadi es raksasa. Di permukaan, kehidupan hampir sepenuhnya hilang. Bumi kini hanyalah bola es gelap yang mengembara sendirian di tengah galaksi. Tanpa matahari, tanpa siang, tanpa musim.
Dan di titik ini, kita akhirnya benar-benar paham satu hal. Matahari bukan sekadar bola api yang bikin kita kepanasan. Dia adalah alasan kenapa kita masih hidup. Jadi lain kali kalau kamu kepanasan dan bilang, "Duh, panas banget." Ingat satu hal, tanpa matahari, kita bahkan nggak punya kesempatan buat mengeluh.